Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Kamis, 6 Agustus 2020. Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Daniel bab 7 ayat 9 sampai 10, dilanjutkan ayat 13 sampai 14. Aku, Daniel, melihat tahta-tahta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan, seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Petrus yang kedua, bab 1 ayat 16 sampai 19. Saudara-saudara, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika suara dari Yang Maha Mulia datang kepadanya dan mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baik kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya
dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penampakan kemuliaan Tuhan di Gunung Tabor yang dialami oleh 3 murid Yesus merupakan peristiwa yang sungguh luar biasa. Sesungguhnya, apa yang dialami oleh para murid ini mungkin jauh dari pengalaman hidup kita sehari-hari, yang hampir tidak mungkin bisa menyaksikan peristiwa yang luar biasa tersebut. Namun kita tidak perlu kecewa apabila kita tidak diberi anugerah penglihatan semacam itu. Ketika Yesus dimuliakan di Gunung Tabor, Allah telah mengajak kita untuk selalu mendengarkan Yesus, yang merupakan putra kesayangannya. Allah sendiri menghendaki supaya kita hidup bersatu dengan anaknya dalam iman. Oleh sebab itu, kita tidak boleh ragu mendengarkan Dia. Meskipun Dia ditolak dan disalibkan, kita juga perlu belajar merenungkan misteri salib dalam perjuangan menuju kepenuhan hidup, yakni kemuliaan Anak Allah. Salib penderitaan adalah proses yang perlu kita lalui dan tidak boleh kita lompati begitu saja. Yesus sendiri tidak ingin melompat kepada kemuliaan. Ia meredam keinginan kuat para murid untuk tetap tinggal di Gunung Tabor, tetapi membawa mereka turun ke bawah untuk berjuang di dunia. Sehingga Yesus mengajarkan kepada kita
bahwa jalan menuju kemuliaan harus melalui salib penderitaan, sehingga pada saatnya nanti kita bisa berkata, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini." Ya Tuhan, semoga kami selalu setia pada salib penderitaan yang kami alami setiap hari, dan jangan biarkan kami menyerah pada penderitaan itu. Amin.